Halo adik-adik kelas 3 yang luar biasa. Ketemu lagi nih di pembahasan materi kita. Hari ini kita bakal bareng-bareng ngebongkar rahasia bab 1 bahasa Arab kalian. Kalau bahasa Arab kadang kerasa agak susah, tenang aja. Di sini kita bakal bikin semuanya jadi super jelas, gampang diikutin, dan pastinya seru banget. Kita pecahin teka-tekinya bareng-bareng yuk. Oke, langsung aja kita mulai ya. Nah, ini kan buku pegangan resmi yang kalian pakai di sekolah. Di pembahasan kali ini, kita bakal fokus ngebedah dan ngejawab latihan-latihan soal yang ada di halaman 56-61. Jadi pastiin kalian nyimak baik-baik biar nanti siap dapat nilai 100 di kelas. Biar kalian gak bingung, kita punya 4 langkah asyik hari ini. Kita bakal kenalan sama nama-nama pelajaran, terus belajar cara mengungkapin kondisi kesehatan, kenalan sama kata tunjuk, dan yang paling seru, kita bakal langsung latihan soal. Simple banget kan? Gak pakai pusing deh pokoknya. Nah, kita masuk ke langkah pertama nih, yaitu mengenal nama-nama pelajaran. Coba deh bayangin kelas-kelas seru yang kalian ikutin tiap hari di sekolah. Pernah kepikiran nggak gimana ya cara nyebutin nama pelajaran itu dalam bahasa Arab? Kunci rahasianya itu sebenarnya ada di kata darsu, yang artinya pelajaran. Jadi kalau kita gabungin, Darsul Lughah Al-Arabiyah itu berarti pelajaran bahasa Arab. Terus Darsul Fiqh jadi pelajaran fikih. Dan ingat-ingat nih yang satu ini, Darsut Tarikh Al-Islami itu pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kelihatan kan polanya? Rapi banget dan pastinya gampang buat diingat. Oke, sekarang kakak punya tantangan kecil nih buat kalian. Coba deh yang lagi nonton, ucapin keras-keras tulisan ini di rumah. Darsul Akidah wal Akhlak. Kira-kira apa ya artinya? Ya, 100 buat kalian. Tebakan kalian bener banget. Itu tadi bahasa Arab untuk pelajaran akidah akhlak. Wah, kalian udah mulai nangkep polanya dengan cepat nih. Keren banget. Lanjut yuk, kita masuk ke bagian kedua tentang ungkapan kondisi kesehatan. Kita semua pasti pernah kan ngerasa lagi nggak enak badan? Nah, di buku teks kalian ternyata ada loh cara-cara khusus buat ngasih tahu guru atau temen kalau kita lagi sakit. Di sini, kunci ajaibnya ada di frasa usyabubi, yang artinya saya sedang menderita atau saya terkena. Jadi kalau kalian bilang usyabubi magosya, itu artinya sakit perut. Terus kalau sakit gigi gimana? Kita sebutnya usyabubi wajail asnan. Dan kalau lagi batuk atau flu, kalian bisa bilang usyabubi zukam. Cuma dengan nguasain frasa pembuka ini, kalian udah jago deh buat cerita tentang kondisi kalian. Sekarang, coba perhatiin baik-baik satu kata bahasa Arab yang super pendek tapi penting banget ini. Cara bacanya gampang, cuma humma. Humma itu artinya demam. Nah, ngapalin kata-kata pendek kayak gini tuh trik yang paling ampuh buat nambah kosakata bahasa Arab kalian dengan kilat. Coba bayangin otak kalian tuh kayak spons, nyerap kata-kata kecil ini dengan super gampang. Oke, tarik napas dulu dan siapin energi kalian ya, karena sekarang kita masuk ke bagian paling inti. Di langkah ketiga ini, kita bakal kenalan sama kata tunjuk. Kakak sih suka nyebutnya sebagai kunci ajaib. Soalnya kata tunjuk ini bakal terus kalian pakai sampai kapanpun kalian belajar bahasa Arab nanti. Nah, dua kata kunci ajaib kita hari ini adalah hadza dan hadhihi. Asal kalian tahu, dua kata ini tuh punya arti yang sama persis, yaitu ini adalah. Tapi bahasa Arab tuh unik banget, soalnya mereka ngebedain kata tunjuk berdasarkan jenis kelamin dari bendanya. Terus gimana dong cara ngebedainnya? Gini nih rahasianya, hada itu dipakai buat kata maskulin atau laki-laki. Contohnya kayak kitabun yang artinya buku. Sedangkan hadhihi itu buat kata feminin atau perempuan. Terus gimana cara taunya? Gampang banget. Kalian tinggal lihat ujung katanya aja. Kalau di akhir kata ada huruf bulat yang punya 2 titik di atasnya alias ta marbutoh, nah itu pasti pakai hadhihi. Tuh kan, gampang banget. Wah, luar biasa. Kalian udah berhasil nguasain aturan-aturan utamanya loh. Sekarang waktunya kita main-main dikit dan ngetes ilmu baru ini. Di bagian keempat, mari latihan soal. Ini dia nih, inti dari halaman 56-61. Kalau kalian lihat di buku, ada instruksi yang bunyinya sil bainal kalimat au al-ibarat al-munasibah. Artinya, hubungkan kata atau frasa yang sesuai. Nah, ini persis banget sama latihan yang bakal kalian kerjain di buku nanti. Sekarang kakak punya tantangan nih buat kalian. Dari aturan tak marbutoh yang baru aja kita pelajarin tadi, coba tebak kata tunjuk apa sih yang pas buat burung atau toyrun dan nyamuk atau ba'udotun? Ingat loh petunjuknya, perhatiin huruf yang paling belakang. Yuk kita jodohin bareng-bareng. Kata ba'udotun itu kan diakhiri tak marbutoh. Jadi garisnya tinggal kita tarik aja ke kotak hadhihi. Terus, karena toyrun nggak punya tak marbutoh, otomatis dia ditarik ke hada. Nah, gitu tuh cara ngerjainnya, cepat dan anti salah.
Selain soal jodoh-jodohan tadi, ada juga soal isian nih. Kosakata yang udah kita pelajarin di awal tadi tuh pas banget buat ngisi titik-titik ini. Darsul lughah pastinya berpasangan sama al-arabiyah. Terus kalau ada pertanyaan hadza kitab, jawabannya bisa aja al-fiqh. Dan buat ungkapan sakit, usha'ubi, bisa kita isi sama maghash, yang artinya sakit perut. Jadi semua kepingan informasi yang tadi kita pelajarin ternyata saling melengkapi satu sama lain. Jadi, kalau bisa disimpulin, ingat-ingat aja hal ini ya. Belajar bahasa Arab di bab pertama ini tuh bener-bener kayak nyusun puzzle. Begitu kalian udah tahu pola kata darsu, paham frasa usyahidubi, dan tahu rahasianya tamarbuto, wah, semua pertanyaan dari halaman 56 sampai 61 pasti bisa kalian libas sambil senyum. Kalian udah punya semua alatnya sekarang. Sebagai penutup dari pembahasan kita hari ini, kakak punya satu tantangan seru lagi nih buat kalian. Coba deh perhatiin, benda-benda atau teman-teman di sekitar kalian hari ini, kira-kira siapa aja ya yang bisa ditunjuk pakai kata hada dan hadhihi. Jangan coba belajar di sini aja ya, jadiin rumah kalian sebagai tempat buat terus berlatih. Sampai ketemu di pembahasan materi seru berikutnya, dan tetap semangat ya belajarnya.